Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya ulangi. Di sini kita sudah sampai di soal nomor 3 ya. Pertama, kita akan mencari dulu waktu kilatan kecil yang diukur oleh kerangka x-aksen. Jadi kan tadi kilatan kecil itu muncul pada kerangka x ya, yaitu pada koordinat x, maksud saya pada koordinat x di kerangka s gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu kilatan kecil itu yang diukur oleh kerangka x-aksen atau yang dilihat dari pengamat kedua yang sedang bergerak tadi. Di mana untuk waktu oleh kerangka x-aksen sama dengan gamma dikali waktu yang di kerangka s tadi dikurang parameter kecepatan beta ini, kemudian dikali XS ya, koordinat kilatan kecil pada kerangka S, kemudian dibagi dengan C-nya gitu. Nah, kemudian parameter kecepatan dari beta itu sama dengan kecepatan dibagi C gitu ya. Tadi kecepatannya diketahui si orang itu bergerak ya 0,250 C gitu. Kemudian dibagi dengan C, berarti di sini C-nya bisa kita coret ya, habis dibagi gitu, sehingga tinggal eh, parameter kecepatan betanya itu sebesar 0,250 gitu. Oke, kemudian next kita lihat lagi. Nah, sekarang kita mau cari si gamanya gitu di sini. Gamma itu sama dengan 1 dibagi akar dari 1 minus beta kuadrat tadi ya, parameter kecepatan beta kuadrat. Oke, karena kita sudah tahu nilai betanya tadi, ya yang sudah kita hitung ya, nilainya 0,250, dimasukkan di sini, dikuadratkan, hasilnya 0,0625, jadi kita selesaikan dulu yang dalam akar ini. 1 dikurang 0,0625, hasilnya 0,9375. Nah, akar dari 0,9375 itu 0,968. Jadi kita bagi ya, 1 dibagi 0,968 sama dengan 1,033 gitu. Nah, kita sudah punya nih parameter gamanya, kemudian parameter kecepatan betanya juga gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Jadi dengan cara yang sama ya, seperti sebelumnya, apabila di sini kita sepakat si TB adalah waktu ya, T ini waktu dan X-nya itu adalah koordinat dari kilatan besar. Yang B ini adalah untuk kondisi kilatan besar tadi gitu ya, yang diukur pada kerangka S. Nah, maka waktu kilatan besar yang diukur oleh kerangka X-aksen adalah, nah berarti sekarang kita, kalau sebelumnya kita nyari waktu kilatan kecil yang diukur oleh kerangka X-aksen atau yang diamati dari pengamat yang bergerak, sekarang kita mau cari waktu kilatan besarnya yang diukur oleh kerangka X-aksen atau yang dilihat dari pengamat yang bergerak tadi. Nah, jadi di sini TB aksen ya, waktu untuk kilatan besar yang diukur oleh kerangka X-aksen sama dengan eh, parameter gamma, kemudian dikali waktu kilatan besarnya pada kerangka S tadi dikurang dengan parameter betanya dikali dengan koordinat kilatan besar yang diukur pada kerangka S atau kita simbolkan sebagai XB di sini dibagi dengan C gitu. Nah, kemudian jadi sama ya dengan cara sama untuk kilatan kecil tadi. Nah, dengan mengurangkan delta T aksen yaitu waktu kilatan besar dikurang dengan waktu kilatan kecil tadi, eh, waktu si kilatan kecil itu sama dengan waktu kilatan besar gitu. Kilatan terjadi secara simultan pada kerangka S. Jadi kan kilatannya itu waktunya sama ketika pada kerangka kerangka S gitu. Sehingga diperoleh nah di sini ya.
Jadi bisa kita peroleh bahwa kan kita mau cari delta aksen lagi, interval waktu dari kilatan besar dan kilatan kecil terhadap kerangka atau yang diukur dari kerangka S-aksen atau yang dilihat dari pengamat kedua tadi yang sedang bergerak gitu. Karena interval waktu jadi delta X-aksen ya, yaitu gamma dikali parameter gamma dikali dengan parameter kecepatan dari betanya dikali dengan apa tadi nih koordinat ya, koordinat dari kilatan kecil dikurang koordinat dari kilatan besarnya, kemudian dibagi dengan C. Nah ini dari mana persamaan ini? Jangan bingung ya, berarti coba kita uraikan dulu. Ini persamaannya dari mana? Nah, ini persamaannya tadi. Kan tadi kita sudah cari ya, untuk waktu kilatan eh, waktu kilatan kecil pada kerangka S-aksen. Nih, ini kan. Jadi pertama kita cari dulu waktu kilatan kecil yang diukur oleh kerangka S-aksen. Kerangka S-aksen ini berarti kerangka pengamat kedua yang sedang bergerak di soal nomor 3. Ini ya waktunya, ini untuk kilatan kecil. Kemudian kita nyari lagi nih waktu kilatan besarnya untuk yang diukur pada kerangka X-aksen atau yang dilihat dari pengamat kedua yang sedang bergerak. Karena yang ditanya dari soal nomor 3 adalah interval waktu di antara kedua kilatan, yaitu kilatan kecil dan kilatan besar, menurut pengamat yang bergerak. Jadi di sini interval waktu delta T aksen. Ya, delta T aksen pada kerangka S aksen gitu, pengamat yang bergerak. Oke, karena delta berarti di sini kilatan kecil tadi ya yang di kerangka acuan S aksen dikurang dengan waktu kilatan besarnya gitu. Oke, berarti di sini kita masukkan ya untuk waktu kilatan kecilnya kan ini tadi yang sebelumnya kita taruh di sini dikurang dengan waktu kilatan besarnya pada kerangka acuan S aksen gitu. Nah, karena yang kalau aksen-aksen ini berarti dia diukur oleh kerangka S aksen ya, gitu loh. Pada pengamat yang sedang bergerak. Nah, di sini kan ada waktu untuk kilatan kecil TS, kemudian waktu untuk kilatan besar gitu ya, TB, S di sini small ya, berarti small, B ini big gitu. Nah, ini berarti dia kita ukur pada kerangka S gitu, pada seorang peneliti yang tadi sedang diam. Nah, karena pada kerangka S tadi itu sama ya waktunya si kilatan kecil sama dengan kilatan besar gitu. Jadi ini sama TS itu sama dengan TB yang udah kita tulis tadi ya di sebelumnya. Nah, sehingga di sini delta T aksennya sama dengan gamma kemudian dikali parameter betanya ini berarti koordinat kilatan kecil dikurang koordinat kilatan besarnya dibagi dengan C gitu. Itu ya. Ini dari mana? Dari sini uraiannya gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Berarti di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya gitu ya. Tadi kita sudah dapat parameter gamanya ya. Yang ini parameter gamanya 1,033 kita masukkan di sini 1,033. Kemudian parameter kecepatan betanya 0,250 ya yang dari sini kita nilai parameter kecepatan beta. Kemudian XS ini adalah koordinat kilatannya tadi gitu. Yaitu 30 kali 10 pangkat 3 meter dari soal ini ya. Nah, ini. 30 km jadi 30 kali 10 pangkat 3 meter. Kita masukkan di sini, kemudian dibagi dengan C-nya. C di sini adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, sampai di sini sudah tinggal matematisnya aja. Berarti ini kita kaliin dulu ya, 1,033 kali 0,250 dikali 30, hasilnya 7,7475 kali 10 pangkat 3. Nah, ini dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya
interval waktu dari kedua kilatan tersebut sebesar 2,58 kali 10 pangkat minus 5 second gitu, atau detik. Maka selisih antar kedua kilatan menurut pengamat kedua adalah 2,58 kali 10 pangkat minus 5 second atau detik. Oke, ini pembahasan dari soal nomor 3. Sampai di sini gimana? Apakah cukup jelas atau bingung? Kak, pembahasannya boleh diulangi sekali lagi nggak, Kak? Soalnya masih cukup membingungkan gitu. Diulangi lagi. Oke, coba ya. Ini saya ulangi lagi ya. Oke, mungkin kita coba dulu ke soalnya. Lihat ya. Di sini soalnya ada nih peneliti yang mau mengatur lampu kilat gitu. Nah, setelah pemicunya itu dinyalakan, muncul kilatan besar dan kilatan kecil gitu ya. Oke, pahami? Nah, di mana kilatan besar, ada dua kilatan nih, kilatan besar dan kilatan kecil. Kilatan besar pada kerangka acuan asalnya, dan kilatan kecil pada kerangka X-nya sama dengan 30 km. Nah, selain ada peneliti, ternyata ada juga seorang pengamat kedua yang bergerak. Ternyata pengamat kedua ini bergerak dengan kecepatan 0,250 C pada arah positif X. Nah, yang ditanyakan dari soal nomor 3 ini adalah interval waktunya atau delta T-nya di antara kedua kilatan tersebut ya, kilatan besar dan kilatan kecil menurut pengamat yang sedang bergerak. Nah, di sini kan kita belajar relativitas gitu. Relatif. Jadi interval waktu dari kedua kilatan itu menurut relatif menurut dari pengamat yang bergerak. Nah, pahami dari soal nomor 3 kasusnya seperti apa gitu. Nah, next. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan di sini? Jadi di sini kita sepakati bahwa lampu kilat pada saat diam itu berada pada kerangka S, dan jadi yang diam tadi pada kerangka S ya. Kemudian untuk pada pengamat yang kedua yang sedang bergerak tadi itu kerangka acuannya S aksen gitu. Nah, di sini hal pertama yang mau kita lakukan adalah mencari waktu kilatan kecil yang diukur oleh kerangka S aksen atau yang diamati dari pengamat yang sedang bergerak gitu ya. Jadi soal nomor 3 kan di sini kita mau cari interval waktunya dari kedua kilatan, kilatan besar dan kilatan kecil yang diukur oleh pengamat yang kedua. Pengamat yang kedua ini kerangka acuannya S aksen, di kerangka S aksen. Jadi sebenarnya kita mau cari waktu kilatan kecil dan kilatan besar yang diukur pada kerangka S aksen gitu ya, karena yang ditanyakan interval waktu gitu atau delta T-nya. Nah, pertama yang kita akan hitung adalah waktu kilatan kecil yang diukur oleh kerangka S aksen atau yang dilihat oleh pengamat kedua. Nah, waktu di sini waktu kilatan kecil ya, small ini. Aksen berarti di kerangka S aksen sama dengan parameter gamma dikali waktu kilatan kecil pada kerangka diam atau S-nya dikurang parameter kecepatan beta dikali XS. Ini adalah koordinat kilatan kecil pada kerangka S. Kemudian dibagi dengan C-nya gitu. Dibagi C. Nah, berarti di sini yang perlu kita cari apa nih? Gamma ya. Parameter gamma nanti perlu kita cari berapa nilainya. Kemudian si parameter kecepatan beta ini yang kita cari. Nah, untuk menghitung parameter kecepatan beta, itu sama dengan kecepatan dibagi C. Kecepatan di sini adalah kecepatan si pengamat yang kedua yang sedang bergerak tadi, yaitu 0,250 C kecepatannya. Dibagi C, berarti C-nya habis dibagi ya, tinggal parameter betanya 0,250. Gitu. Ini parameter kecepatan B sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau cari nilai parameter gamma ini gitu. Sambil lihat ya pointernya. Next, parameter gamma itu sama dengan 1 dibagi akar dari 1 minus parameter kecepatan beta kuadrat. Nah, ini saya rasa tinggal matematisnya aja ya. Kalian udah bisa gitu.
Jadi tadi betanya berapa? 0,250 ya. Dikuadratkan, selesaikan dulu yang bagian akar ini. Oke, dilihat ya. Yang akar ini nanti kita dapatkan gamanya itu sama dengan 1,033 gitu. Nah, ingat tadi kita mau cari apa di soal nomor 3 ini? Interval waktu dari eh, kilatan kecil dan kilatan besar gitu ya, yang diukur oleh kerangka S-aksen. Nah, untuk kilatan kecil sudah kita ini ya definisikan gitu. Sudah kita dapatkan ini persamaannya. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu mencari kilatan besar yang diukur oleh kerangka S-aksen atau yang diamati dari pengamat yang bergerak itu. Nah, dengan cara yang sama, jadi sama dengan waktu si kilatan kecil tadi, untuk waktu kilatan besar di kerangka X-aksen juga sama, yaitu sama dengan parameter gamma dikali waktu kilatan besar itu pada kerangka S ya, pada kerangka diam, dikurang beta, parameter kecepatan beta dikali koordinat si kilatan besar ini yang diukur pada kerangka S dibagi dengan C-nya gitu. Sama kan persamaannya dengan yang ini untuk waktu kilatan kecil sama gitu. Kemudian, nah karena di sini interval waktu gitu ya, interval waktu dari kedua kilatan tersebut berarti delta kan, delta waktunya, interval waktunya pada kerangka S-aksen. Ini aksen itu berarti pada kerangka X-aksen yang kita sudah sepakati pada kerangka S-aksen yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Gitu. Jadi delta T berarti delta itu apa? Selisih gitu ya, selisih dari waktu kilatan besar dikurang waktu kilatan kecilnya. Gitu. Nah kemudian kita lihat juga di sini di persamaan yang sudah kita punya itu kan ada TB ya, waktu kilatan besar pada koordinat S, ya pada kerangka S maksud saya, atau pada kerangka diam. Kemudian ada si waktu kilatan kecil juga nih pada kerangka S tadi. Nah itu sama nilainya. Jadi TS itu sama dengan TB. Ya, di sini TS sama dengan TB karena kilatan itu terjadi secara simultan pada kerangka S gitu. Sehingga kita bisa cari nih interval waktunya dari kedua kilatan tersebut. Ini ya, interval waktunya. Berarti kan delta ya. Berarti waktu kilatan kecil dikurang waktu kilatan besarnya. Kita masukkan persamaannya yang ini, yang di slide sebelumnya ya. Nah, ini untuk waktu kilatan kecil, kemudian yang sebelah sini waktu kilatan besarnya. Gitu. Saya tulis di sini. Nah, karena TS sama dengan TB, berarti nggak perlu kita ini kan ya. Jadi di sini tinggal delta T aksen kan sama dengan parameter gamanya kan sama, berarti bisa kita taruh luar. Kemudian parameter kecepatan betanya juga sama, gitu, taruh luar juga. Tapi di sini si koordinat kilatan kecil dikurang koordinat kilatan besarnya, beda ya, kan dikurang gitu intervalnya. Kemudian dibagi dengan C. Gitu. Nah ini dari mana? Dari sini gitu uraiannya maksud saya. Nah kemudian kita masukkan aja parameter gamanya, ya parameter gamma 1,033 ya udah kita cari ini yang ini. Kemudian parameter kecepatan betanya 0,250 yang udah kita cari juga di sebelah sini yang ini. Kemudian ini koordinat dari si kilatnya ya. Itu dari soal yang ini. Pada X sama dengan 30 km. Oke. Nah, itu 30 km atau 30 kali 10 pangkat 3 meter. Dibagi dengan C. C-nya di sini adalah kecepatan cahaya. Yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini udah tinggal matematisnya aja sih. Perkalian biasa, pembagian biasa gitu ya. Nanti kita dapatkan interval waktunya ya, atau selisih antara kedua kilatan menurut pengamat kedua yang sedang bergerak adalah 2,58 kali 10 pangkat minus 5 second atau detik. Gitu. Ini untuk pembahasan dari soal nomor 2.
Gimana, apakah sudah cukup jelas atau masih bingung? Atau tambah bingung bahkan? Sudah lebih baik sih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, mungkin nanti untuk soal nomor 3 ini kan udah saya bilang di awal gitu ya, cukup perlu analisa yang cukup baik gitu. Jadi silakan dipelajari lagi untuk soal nomor 3 ya, diulangi lagi. Ini kan ada rekaman tutorialnya gitu ya. Siapa tahu mungkin saya tadi ngomongnya membahasnya terlalu cepat gitu ya, atau mungkin sinyalnya juga kurang mendukung gitu. Jadi agak delay saya ngomongnya, kemudian terputus gitu, jadi kurang jelas. Silakan diulangi lagi, dipelajari lagi ya untuk soal nomor 3 dan soal-soal yang lainnya gitu. Nanti dicek lagi di rekaman tutorialnya. Nanti setelah kelas untuk rekaman tutorial sudah saya upload sih gitu. Nanti untuk link rekamannya bisa kalian akses di deskripsi WhatsApp grup. Udah saya taruh di situ. Gitu. Yang namanya belajar itu kan nggak sekali kita belajar atau melihat kita bisa langsung paham gitu ya. Setiap orang beda-beda belajarnya gitu ya, pemahamannya. Jadi emang ya ada yang harus diulang-ulang lagi gitu ya, sampai berapa kali hingga paham gitu. Jadi yang tahu diri kita sendiri terkait belajar, metode belajarnya itu seperti apa, ya yang cuman kita yang tahu gitu. Jadi harus kita atasi itu, bagaimana kita supaya bisa paham gitu. Nggak apa-apa, jadi kita silahkan dipelajari lagi, diulang kembali ya terkait untuk soal nomor 3 ini. Nanti bisa dipelajari atau diulang lagi di rekaman tutorialnya. Ditonton lagi rekaman tutorialnya. Ini nih untuk soal nomor 3, kita coba lanjut dulu ya ke soal nomor 4 kalau gitu. Nah, soal nomor 4 sama kayak di soal nomor 3, ini capaiannya mampu memahami transformasi Lorentz. Oke, kita lihat ya. Ini capaiannya sama tapi dengan variasi soal yang berbeda gitu. Ya, sebuah jam bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan 0,6 C dan membaca 0 saat melewati titik asal. Gitu. A, hitunglah faktor Lorentz jam tersebut. Kalau yang B, berapa waktu yang dibaca oleh jam saat melewati X 180 meter. Gitu. Oke. Di sini kita coba lihat ya, apa sih yang diketahui dari soal nomor 4? Diketahui kecepatannya ya. Si jam itu bergerak, V-nya sama dengan 0,6 C. Kemudian yang ditanya, yang A, faktor Lorentz-nya, kita simbolkan sebagai gamma di sini. Kemudian yang B, itu waktu yang dibaca oleh jam. Waktu ya, berarti T. Yang dibaca oleh jam saat melewati X-nya sama dengan 180 meter. Gitu. Oke, berarti di sini kita coba bahas untuk soal nomor 4 dari yang A dulu. Ya. Hitung faktor Lorentz-nya, yaitu gamma sama dengan 1 dibagi akar dari 1 minus beta kuadrat tadi. Yang udah kita lihat ya untuk interaksi apa yang sudah kita lihat persamaan faktor Lorentz tadi di soal nomor 3 gitu. Nah, di mana beta ini adalah kecepatan parameter kecepatan beta ini sama dengan kecepatan dibagi C tadi. Ya. V-nya berapa? Kecepatannya 0,6 C dari soalnya di sini. Jamnya bergerak dengan kecepatan 0,6 C, kemudian dibagi C, berarti tinggal 0,6 ini parameter kecepatan betanya 0,6. Sehingga di sini bisa kita cari nih faktor Lorentz yang maksud saya. Ya, gamma sama dengan 1 dibagi akar dari 1 minus betanya ya. Kecepatan betanya 0,6 kuadrat dari 0,36. Nah, ini kalian cari ya, hitung sendiri berapa faktor Lorentz-nya gitu. Sama persis kayak di soal nomor 3 tadi. Oke. Latihan mencoba menghitungnya sendiri juga gitu. Nah, ini untuk bagian yang A, kemudian yang bagian B. Yang bagian B yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan. Yang ditanya waktu yang dibutuhkan jam untuk bergerak di titik asal ke X sama dengan 180 meter gitu. Nah, kita lihat di sini. Tadi kita sudah bahas ya di soal sebelumnya bahwa jarak itu sama dengan jarak yang ditempuh itu sama dengan kecepatan dikali waktu gitu.
Nah, berarti dari sini kalau kita mau cari waktu, itu sama dengan jaraknya ya, dibagi dengan kecepatan. Gitu. Nah, jaraknya ini adalah si X-nya, yaitu nilainya 180 meter. Kemudian dibagi dengan kecepatannya. Kecepatan dari si jam itu bergerak yang sudah diketahui di soal 0,6 C gitu. Nah, kemudian C-nya di sini kita masukkan ya nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya, ini sudah tinggal pembagian biasa, perkalian biasa ya. Kita selesaikan dulu ini 0,6 dikali 3, hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 8. 180 dibagi 1,8 hasilnya 100 dikali 10 pangkat minus 8. Ya, jadi 180 dibagi 1,8 itu 100 kali 10 pangkat minus 8 second. Nah, ini karena kita udah tuliskan notasi ilmiah, jadi kita buat aja ya. T-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 second. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 4. Agak lebih mudah ya dari soal nomor 3. Gitu. Karena yang ditanyakan jelas, kemudian udah tinggal kita aplikasikan aja persamaan yang sudah ada. Gitu. Oke, soal nomor 4, kira-kira apakah sudah cukup jelas sampai di sini? Cukup jelas, Kak. Oke, sudah cukup jelas ya, saya rasa juga cukup jelas untuk soal nomor 4, baik yang bagian A maupun bagian yang B. Benar ya, nggak ada yang mau ditanya sampai di sini untuk soal nomor 4. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, berarti kita lanjut ke soal nomor 5. Next, soal nomor 5. Di sini mampu memahami relativitas, kecepatan, momentum, energi di sini. Oke, perhatikan untuk soal nomor 5 kita lihat. Ya, jangan ada yang miss di sini. Sebuah pesawat ruang angkasa yang panjang diamnya maksud saya 350 meter memiliki kecepatan 0,82 C terhadap kerangka referensi tertentu. Kemudian di sini ada sebuah mikrometeorit. Nah, objeknya di sini ada ada pesawat ruang angkasa dan juga ada mikrometeorit ya. Bergerak dengan kecepatan 0,82 C terhadap kerangka acuan yang sama. Gitu. Melewati pesawat ruang angkasa pada lintasan antiparalel. Gitu. Oke, kita coba analisa di sini. Objeknya ada 2, yaitu pesawat ruang angkasa, di mana panjang diamnya 350 meter. Kemudian, pesawat ruang angkasa ini berkecepatan 0,82 C. Nah, objek yang kedua itu ada mikrometeorit. Mikrometeorit ini bergerak dengan kecepatan 0,82 C juga, sama ya. Kecepatan bergeraknya sama dengan pesawat ruang angkasa. Nah, kemudian pesawat ruang angkasa dan mikrometeorit ini bergerak terhadap kerangka acuan yang sama, gitu. Terhadap kerangka acuan yang sama, di mana mikrometeorit itu melewati pesawat ruang angkasa pada lintasan antiparalel. Yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan benda ini untuk melewati kapal sebagaimana diukur di kapal. Jadi berapa lama sih yang diperlukan si mikrometeorit ini untuk melewati kapal sebagaimana diukur di kapal. Jadi yang diukur oleh si kapal gitu ya, relatif terhadap kapalnya. Oke, berarti kita coba bahas di sini untuk soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 kita bahas ya, bagaimana penyelesaiannya. Oke, misalkan si S adalah kerangka acuan mikrometer, kemudian S aksen adalah kerangka acuan pesawat. Gitu. Kemudian, asumsikan S itu bergerak dalam arah sumbu positif X. Dengan U adalah kecepatan mikrometeorit terhadap kerangka acuan S, dan V adalah kecepatan S aksen terhadap S. Gitu.
Oke, pahami ya. Jadi di sini U adalah kecepatan mikrometeorit terhadap kerangka acuan S. Berarti kerangka acuan mikrometeorit ya. Kemudian V adalah kecepatan S aksen relatif terhadap S atau kecepatan pesawat gitu ya, relatif terhadap S-nya. Nah, maka kecepatan mikrometeorit itu diukur oleh S aksen. Jadi kan di sini ada apa namanya si pesawat dan juga mikrometeorit. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya, waktu yang diperlukan si mikrometeorit itu melewati kapal yang diukur di kapal gitu. Berarti di sini kita akan melihat dulu ya kecepatan mikrometeorit yang diukur oleh S aksen atau yang diukur dari pesawat di kapalnya tadi adalah ini ya U sama dengan U aksen ditambah V, berarti U ini adalah kecepatan mikrometeorit di kerangka S-nya atau di kerangka mikrometeoritnya, ditambah V, kecepatan dari apa namanya pesawat ruang angkasa tadi, dibagi 1 ditambah U aksen sama ya, berarti kecepatan mikrometeorit terhadap kerangka acuan pesawat dikali V, kemudian dibagi C kuadrat. Nah, karena kita mau cari kecepatan mikrometeoritnya yang diukur terhadap kerangka acuan pesawat gitu ya, terhadap pesawat, berarti U aksen sama dengan U dikurang V dibagi 1 plus U dikali V per C kuadrat. Ini dari mana? Dari sini bersamanya. Ini di otak-atik aja, matematisnya gitu. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa kecepatannya itu 0,82 ya. Kecepatannya sama, kecepatan si pesawat ruang angkasa dan mikrometeoritnya sama-sama 0,82. Nah, karena dia bergerak di kerangka yang sama, kemudian pada lintasan anti paralel gitu ya. Berarti di sini V-nya sama dengan minus 0,82 C gitu. Kecepatan pesawat anti paralel dan untuk U-nya kecepatan dari kecepatan mikrometeoritnya 0,82 C gitu. Nah, kemudian next. Oke, berarti di sini kita tuliskan lagi ya persamaannya U aksen, yaitu sama dengan U nilai dari kecepatan mikrometeoritnya 0,82 C dikurang dengan kecepatan dari pesawat ruang angkasanya minus 0,82 ya, karena dia tadi anti paralel gitu. Dibagi 1 ditambah U 0,82 C, ini kecepatan mikrometeoritnya, kemudian dikurang 0,80 dikali min 0,82 C-nya, kecepatan dari pesawatnya, dibagi C kuadrat. Nah, berarti sampai sini ini dulu ya, 0,82 ditambah 0,82, 1,64 C. Kemudian dibagi 1 ditambah 0,82 dikali minus 0,82. Jadi 0,6724 dibagi C kuadrat. Oke, kemudian nah berarti di sini C kuadratnya bisa kita coret jadi 1,64 C dibagi 1 ditambah 0,6724 ya. Kemudian sama dengan 0,64 C dibagi 1,6724. Ini berarti sama dengan 1,64 dibagi 1,6724 itu 0,98 C. Jadi waksennya sama dengan 0,98 dikali C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu. Kita kalikan hasilnya 2,94 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi ini untuk kecepatan
mikrometeoritnya ya, yang diukur dari kerangka acuan kapal pesawat gitu. Kapal atau pesawat ruang angkasa tadi. Nah, sehingga waktu transit mikrometeorit menurut pengamat di dalam pesawat gitu ya. Jadi kita tuh mau mengukur waktunya si mikrometeorit dari sudut pandang orang yang ada di dalam pesawat gitu. Yaitu delta T sama dengan jarak yang ditempuh ya atau panjang pesawatnya dibagi dengan kecepatan. Nah, kecepatan di sini adalah kecepatan mikrometeorit yang dilihat atau dari sudut pandang orang yang ada di pesawat ruang angkasa ini gitu. Atau kerangka S aksinya yang nilainya 2,94 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian di sini panjang pesawatnya tadi 350 meter ya yang dari diketahui di soal. Berarti 350 dibagi 2,94 hasilnya 119,04 kali 10 pangkat minus 8 second. Atau delta T-nya sama dengan 1,19 kali 10 pangkat minus 6 second. Atau detik di sini. Nah, ini untuk soal nomor 5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk soal nomor 5? Kak, mau bertanya, Ya, silakan. itu yang 0,82 C kali minus 0,82 C minusnya kemana ya, Kak? Mana ke bagian ini ya? Iya, Kak. Oh iya, kayak ini ada yang ketinggalan. Ini masih ada minusnya. Ini kan 0,82 dikali minus 0,82. Jadi hasilnya adalah min ya. Ini min. Nah, jadi ini ada minnya. Berarti di sini berarti ya 1,64 C per 1 dikurang 0,6724. Oke, berarti ini dikurang ya, bukan ditambah. Berarti sama dengan